1 Korintus 26 ayat 19 sampai 24, demikian firman Tuhan. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Demikian. Ya, pembacaan kedua dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih Bu Nerliana dan Bu Rima. Silakan Pak Karyanto. Ya, makasih Mbak Nisa. Ya, salam Bapak Ibu.
Dan salam juga buat Pastor Paul dan Bu Ana. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan renungan pagi ini. Ya, saya sebenarnya 2 tahun yang lalu disuruh, tapi saya belum siap. Tapi sekarang ya harus siap, ya. Ya, saya mengenal YouTube ini awal 2020. 2020 itu awal corona ya. Jadi gereja-gereja lagi pada tutup semua itu. Jadi pas kita cari Tuhan lewat YouTube. Ya, saya mengenal YouTube-nya Pak Pastor Paul ini 2020 itu saya lihat, wah ini luar biasa. Yang saya lihat pertama itu Pak Jenderal Yunus Tobing itu ya. Wah, saya kan senang ya kalau pemberitaan firman itu sedikit keras gitu. Ya, jadi saya senang gitu. Nah, akhirnya saya ikut terus sampai hari ini sudah memasuki tahun keempat, ya, tahun keempat. Bahkan saya juga mengikuti kelas-kelas evangelisnya. Evangelis dan kelas-kelas seterusnya ya. Ya, saya merasa diberkati melalui kelas ini ya. Melalui kelas ini saya banyak mendapatkan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru. Terus apa ya, paradigma lama saya ini mulai dibukakan. Apa kita kadang-kadang di gereja seringkali terjebak di dalam dogma-dogma gereja, ritual, simbol-simbol ya. Tapi sekarang ya saya mulai pelan-pelan terlepas dari semua itu ya. Karena saya melalui kelas-kelas ini banyak belajar, banyak menerima hal-hal yang baru yang membuat paradigma saya ini berubah gitu. Ya. Jadi itulah awalnya saya mengenal YouTube ini, bahkan ya sampai hari ini saya juga ikut terlibat di sini mengikuti YouTube-nya. Saya sebenarnya lebih banyak di YouTube ya, lebih aktif di YouTube daripada masuk ke Zoom. Ke Zoom ini ya saya jarang sekali ya masuk ke Zoom ini. Tapi saya aktif setiap hari di YouTube-nya. Jadi saya selalu mengikuti di YouTube ini. Nah, sekarang saya masuk pada judul ya. Judul ini saya ambil dari 1 Korintus 16 ayat 22. Nah, di situ pesan Paulus, siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Ya, kita tahu Rasul Paulus ini rasul yang sungguh luar biasa ya. Jadi saudara, kalau Rasul Paulus memberi pesan bagi kita semua tentang bagaimana mengasihi Tuhan yang benar, sekarang kita juga punya Pastor Paul yang mengingatkan kita bagaimana mengasihi Tuhan setiap hari. Ya, kita bersyukur khususnya saya masuk di dalam komunitas ini karena sangat ini betul-betul pengajaran yang luar biasa gitu. Karena kita kalau di gereja-gereja lokal terus terang aja tidak mendapatkan pengajaran yang luar biasa ini. Ya, di sana kebanyakan yang biasa-biasa lah gitu. Jadi di sini luar biasa. Ya. Jadi memang dua nama Paul ini luar biasa juga ya. Satu memberi pesan bagi kita mengasihi Tuhan dengan luar biasa, dan juga Pastor Paul sering mengingatkan kita setiap hari di sini. Bagaimana mengasihi Tuhan itu? Mengasihi Tuhan yang benar supaya kita ini jangan salah persepsi. Mungkin sudah rajin ke gereja gitu, beri perpuluhan, beri persembahan, tetapi karakter kita tidak pernah berubah. Nah, oleh sebab itu saya tertarik dengan judul ini. Jadi siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia. Ya, kita tahu mengasihi Tuhan ini
ya kita harus benar-benar pikul salib, rendah hati, jaga kekudusan, ya bukan sebagai apa yang sering Pak Paul katakan aktivis gereja itu. Jadi jadi ini apa ya, luar biasa gitu buat saya, dan saya juga mengajarkan keluarga saya untuk terus mengasihi Tuhan dengan cara sangkal diri pikul salib, mengampuni, bahkan memberkati musuh-musuh kita. Saya punya pengalaman punya pengalaman bagaimana mengasihi musuh atau atau menaruh bara di atas kepala musuh. Nah, saya punya ceritanya, punya tetangga. Tetangga saya ini kan awalnya ya baik-baik saja sih. Saya semua bertetangga semua baik, tidak ada yang tidak baik. Cuma saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba bisa marah pada waktu apa ya? Saya kan punya relasi, sales-sales datang ke rumah. Cuma saya nggak tahu ya, mungkin udah lama terjadi dia merasa marah ketika di depan rumahnya itu mungkin diparkir mobil, motor apa, jadi dia merasa marah gitu. Nah, ada suatu waktu ini kakak saya sendiri datang ke rumah, habis itu dia pulang, saya nganter pulang, datanglah menantunya itu menegur saya, Pak, lain kali kalau bisa jangan lagi parkir di sini. Jadi saya merasa juga kaget dengar dia kok marah-marah gitu. Padahal saya merasa kontribusi saya ke tetangga ini lebih banyak daripada dia. Nah, kakak saya pulang, saya merasa terganggu dengan perkataan dia kan. Saya pikir ini orang kok udah mau kurang lebih kita cuma numpang aja. Lagi pula kita, kakak saya menaruh mobil itu bukan di depan pintu dia, mengganggu dia masuk, tapi di ruang sedikit yang luas. Nah, saya merasa terganggu itu, muncullah sedikit kemarahan, kebencian, pingin balas dendam, pingin apa gitu. Tapi saya minta kasih karunia untuk bersabar. Nah, pada waktu saya ada ibadah di rumah ada ibadah apa itu namanya tuh komsel gitu ya. Kalau istilahnya di gereja lokal sini mesbah keluarga. Kalau dulu kami pakai nama family altar. Ya sekarang mesbah keluarga. Jadi saya tergerak, dapat terima, diingatkan dengan mengasihi musuh ini, yaitu memberi makan kepada musuh kita. Jadi pada waktu ibadah di rumah itu, sorenya itu saya bawakan duluan makanan itu melalui anak buah saya. Jadi saya coba mempraktekkan apa yang diajarkan di komunitas ini, itu mengasihi musuh, mengampuni musuh, bahkan memberkati musuh. Jadi saya coba lakukan itu, praktekkan, ya akhirnya saya mendapatkan WA dari istrinya kepada istri saya juga, ucapan terima kasih apa segala macam-macam. Akhirnya besoknya saya ketemu suaminya itu yang marah-marah itu, akhirnya saya melepaskan pengampunan itu. Kami akhirnya bisa baik, akhirnya kami bisa jadi tetangga kembali seperti biasa lagi. Bahkan kami setiap ada hari-hari besar keagamaan itu, ya dia ada kirim juga makanan ke saya, dan saya juga ya setiap Natal kayak apakah gitu, hari-hari besar juga saya kirim makanan kepada dia. Bahkan juga ya tidak harus hari-hari keagamaan, hari-hari biasa juga kalau ada berkat, mungkin buah durian kah, pernah saya kasih juga buah durian gitu. Ya, buah durian. Jadi saya saya berikan juga dia. Akhirnya saya sama dia sampai hari ini ya semua sudah baik. Ini kejadian sebenarnya udah lama sih.
udah lama juga sih. Tapi saya sebenarnya dari masa muda saya juga masih punya waktu mengenal Tuhan, masa muda punya masih kasih mula-mula. Memang ada satu rema yang sudah tertanam di dalam hidup saya, yaitu mengampuni itu. Mengampuni. Karena ada satu ayat, kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Ini sebenarnya sudah lama saya dapatkan rema ini. Makanya saya sampai hari ini tidak punya musuh sama sekali. Dan saya juga tidak mau bermusuhan. Saya tahu konsep ini mengampuni ini saya lakukan waktu masih muda. Bahkan di komunitas kita ini di Hagios International ini, ya inilah basic pengajaran kita, mengasihi, mengampuni, memberkati. Jadi ini kenapa saya terus bergabung di sini, walaupun saya masih punya pelayanan di gereja lokal. Saya juga sebagai diaken ya melayani di gereja. Tetapi saya melakukan lebih condong pengajaran di sini. Saya lebih tertarik gitu ya, bukan di gereja lokal tidak baik, maksudnya ya saya tetap di sini, ya saya juga tetap juga masih di lokal gitu, karena kita namanya di sini ya punya teman, punya komunitas juga jadi saya juga sambil sharing apa yang baik di komunitas ini saya bawa ke gereja lokal supaya mereka diberkati juga. Artinya apa? Kita harus jadi berkat bagi sesama kita. Dan juga saya melalui komunitas ini diajarkan berdiakonia. Saya berdiakonia mengambil kesimpulan tahun kemarin dari sebenarnya awalnya juga sebelumnya 2 tahun yang lalu lah gitu. Ya saya juga memberi di komunitas ini, saya juga mengirim di Damaris tapi karena Pastor Paul juga mengizinkan kalau bisa kita melakukan sendiri itu lebih baik. Akhirnya saya coba lakukan sendiri dengan membagi ya nasi kotak lah. Nggak banyak, setiap minggu kadang 10 kotak. Ya, 10 kotak. Nah, itu saya udah lakukan itu bersama keluarga tahun kemarin, bahkan sampai hari ini. Saya mau komitmen, konsisten, dan saya melanjutkan terus pelayanan diakonnya ini. Karena saya juga bersyukur, berterima kasih melalui komunitas ini, saya juga diberkati dalam arti saya juga banyak mengalami masalah ya. Sebelum corona itu saya punya masalah banyak juga sih. Ya, masalah keuangan, masalah apapun, utang apa semua juga ya ada gitu. Tapi ketika saya pelan-pelan melakukan apa yang diajarkan di komunitas ini, itu memberkati orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang tidak punya pengharapan atau orang yang tidak punya gembala, istilahnya gitu. Saya melakukannya. Nah, saya melihat bahwa dalam apa yang saya kerjakan itu memang membuat saya berubah gitu. Banyak perubahan dalam tadinya saya punya utang, kartu kredit, apa segala kan. Karena dulu saya terjebak di main saham, kehabisan duit. Saya kurang lebih 300 juta habis gitu main saham. Makanya saudara, main saham itu sebenarnya itu tergantung kita mau dikuasai keinginan daging atau keinginan gimana, keinginan roh. Jadi tapi rata-rata semua orang yang main saham itu selalu ada nafsu di sana, ada keinginan untuk cepat kaya, cepat ini. Jadi saya harap hati-hati kalau masuk di main saham-saham yang punya resiko gitu. Tapi kalau saham-saham yang jangka panjang, saya kira nggak masalah.
Jadi jadi sampai hari ini saya masih komitmen melakukan diakonia ini. Karena saya berpikir saya juga seorang diaken, saya ya betul aja yang Pastor Paul, kita ini hanya sebagai aktivis di gereja. Memang itu kan hanya proses karakter saja, tapi melayani Tuhan yang sebenarnya itu ya memberi makan itu kepada orang-orang yang lapar, yang haus, yang tidak punya pakaian, yang telanjang, ya bahkan menjenguk orang sakit, penjara. Nah, itulah yang yang menjadi basic pelayanan kita di sini adalah Matius 25 ini. Saya juga sering bagikan ini Matius 25 kepada teman-teman yang ada di komunitas lokal saya di sini supaya mereka mau melakukan ini, supaya mereka bisa merasakan yang namanya kasih itu. Memang saya awalnya waktu mempraktekkan ini, saya sangat terasa betul itu kasih Kristus itu, terasa betul. Ada muncul belas kasihan, selalu muncul belas kasih itu. Ya, belas kasih bukan karena kasihan, tetapi belas kasih yang muncul dari hidup saya, dari roh saya untuk terus melanjutkan ini. Makanya saya bersama keluarga, 3 anak saya, kami kalau sudah pulang dari gereja hari Minggu, kami makan, kami langsung pesan nasi kotak kami bagi sampai jalan gitu. Tapi saya tahun ini berkomitmen untuk menaikkan dari 10 naik ke 15 atau sampai 20 kotak. Ya. Tapi saya juga ya kita juga tidak perlu kita harus menguji Tuhan. Menguji Tuhan istilahnya ya, saya sesuai dengan kapasitas berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan lebih, ya saya juga bagi lebih. Kalau masih kurang ya sudah kita bagi seadanya. Yang penting saya melalui komunitas ini diberkati gitu. Ada perubahan-perubahan dalam hidup kami, ada perubahan karakter juga, ada perubahan semualah yang kami pelan-pelan untuk terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya mengambil judul ini, siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia. Ya memang seram, kelihatannya seram nih, tapi itulah, saya nggak tahu di dalam 1 Korintus ini 16 ini ayat 22 ini luar biasa pesan Rasul Paul dan pesan juga Pastor Paul di komunitas ini setiap hari. Jangan bosan-bosannya mendengar bagaimana mengasihi Tuhan, mengampuni, memberkati, ya. Jangan bosan-bosannya. Biarlah ini menjadi rema bagi kita untuk mengingatkan kita semua yang ada di Zoom maupun ada di YouTube. Biarlah kita terus hidup di dalam remanya Tuhan. Jadi saudara, saya nggak tahu sampai hari ini kita kalau masih mengalami kutuk, nah itu saya nggak tahu apa yang salah dari saudara atau khususnya yang di YouTube ini yang menonton, ya, apakah itu kutuk sial, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, ya. Kalau masih hidup kita seperti itu, berarti ada yang salah. Ya, Pastor bilang ada yang salah. Semestinya orang 2-4 tahun sudah selesai dalam pergumulan itu. Tapi kalau di komunitas ini masih ada, berarti ada yang salah, berarti ada yang bebal gitu. Ya, jadi saudara-saudara, kita harus introspeksi, berbenah diri. Lihatlah karaktermu mungkin kita masih ada kesombongan di situ, ya. Masih cabul, masih zina, masih iri hati, masih menyimpan kebencian, ya. Jadi saudara, semua itu tinggalkan. Hiduplah di dalam kasih Kristus, mengasihi, mengampuni, memberkati,
sangkal diri, pikul salib, rendah hati, dan jaga kekudusan. Nah, inilah yang inti dari mengasihi Tuhan itu. Jadi sederhana, jadi simple tapi ya gampang-gampang susah. Tapi ini harus dilatih, ini harus dipraktekkan setiap hari. Jadi saya mempraktekkan ini semakin hari ya, tidak ada yang menurut saya juga ya tadinya mungkin agak berat ya mengampuni, mengasihi itu. Tapi kalau kita praktekkan terus akhirnya jadi biasa sudah. Jadi seperti Pastor Paul ini mau fitnah apapun sama dia sudah enggak mempan lagi gitu. Jadi kita juga sebagai rombongan komunitas di Embun Pagi ini juga kita harus bisa gitu ya. Kalau Pastor Paul sudah memberikan teladan, contoh-contoh apa semua, ya semestinya kita juga bisa. Ya, kita juga bisa. Pasti bisa gitu ya. Saya percaya yang ada di Zoom ini sudah melakukan apa yang diajarkan Tuhan di Matius 25 ini. Pasti kita semua di sini terus diproses. Kita ini di komunitas ini masuk di proses melalui baptisan api ya. Kita ini sudah level baptisan api yang ada di Zoom ini karena sudah paham. Nah, tinggal terus konsisten melakukannya. Jadi inilah renungan pagi ini singkat. Kiranya apa yang saya bagikan ini bisa jadi berkat bagi kita semua. Dan saya berterima kasih terus berada di komunitas ini. Dan kiranya komunitas ini menjadi berkat bagi dunia ini. Ya. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Dan saya mengakhiri renungan pagi ini hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.